Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berubah dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang luar biasa bersama dengan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini dengan judul mengalami kemenangan rohani dan hidup dalam kehendak-Nya. Sekali lagi ya, mengalami kemenangan rohani dan hidup dalam kehendak-Nya. Ayatnya saya ambil di dalam Yakobus keempat ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang ingin hidup dalam kebebasan tanpa batas. Mereka menganggap ketaatan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan mereka. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa penundukan diri kepadanya bukanlah belenggu, melainkan jalan menuju kemenangan sejati. Banyak orang berpikir dengan dia menundukkan diri kepada Tuhan, tandanya hidup dia terbelenggu. Padahal bukan. Padahal itu merupakan awal kemenangan sejati. Kalau tadi kita baca ayat yang tadi utama, maka saya bisa mendapat satu kesimpulan bahwa penundukan diri kepada Tuhan adalah kunci untuk mengalami kemenangan rohani dan hidup dalam kehendak-Nya. Sekali lagi ya, penundukan diri kepada Tuhan adalah kunci untuk mengalami kemenangan rohani dan hidup dalam kehendak-Nya. Apa sih artinya penundukan diri? Penundukan diri itu berarti merendahkan diri dan mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yakobus keempat ayat yang ke-7, tunduk berasal dari kata bahasa Yunani yaitu hupotasso, yang artinya berarti menempatkan diri di bawah otoritas dengan sukarela. Ini bukan sekedar kepatuhan, tetapi juga sikap hati yang rela dan percaya kepada Tuhan. Saya pernah bawakan ini di anak-anak youth, tapi enggak seperti ini bawakannya. Saya mengajarkan tentang penundukan diri, karena Bapak Gembala mengajarkan kita hal yang sama. Lalu ada satu orang yang menjawab seperti ini. Apa artinya penundukan diri? Kerelaan. Hati untuk siap diperintah. Wow, saya bilang, dahsyat. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bahasa Yunaninya, hupotasso, yang berarti menempatkan diri di bawah otoritas dengan sukarela. Lalu, mengapa kita harus menundukkan diri kepada Tuhan? Penting gak sih kita menundukkan diri kita kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita adalah ciptaannya dan hidup kita hanya bermakna jika berada dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sumber kehidupan. Kita rusa yang mencari air. Airnya siapa? Air kehidupan siapa? Allah. Makanya kenapa kita perlu menundukkan diri kepada Allah kita. Lalu yang kedua, karena penundukan diri membawa kemenangan. Dengan tunduk kepada Tuhan, kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Ayatnya yang tadi. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu mengapa kita perlu menundukkan diri kepada Tuhan? Karena itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari kehendak pribadi kita. Makanya tadi kan dibilang dari bahasanya, hupotasso, yang artinya menempatkan diri di bawah otoritas dengan sukarela. Lalu pertanyaan besarnya, setelah kita tahu mengapa kita perlu menundukkan diri kepada Tuhan, pertanyaan besarnya, bagaimana caranya kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan? Enggak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita mau belajar dalam waktu yang singkat ini. Mari kita melihat bagaimana caranya kita menundukkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, mencari kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Kita enggak tahu apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Ini artinya kita harus terus membaca, merenungkan, dan mentaati firman Allah. Dengan demikian kita bakalan tahu bagaimana cara kita menundukkan diri kita. Kalau kita tidak menundukkan diri, kita sulit menang melawan iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana cara Anda melawan iblis? Dengan fisik? Dengan tekad yang kuat? Hanya dengan firman Tuhan, dia dapat diusir. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan? Yang kedua yaitu berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Yudas pertama ayat yang ke-20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita tidak dapat tunduk kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak ada ketaatan kalau kita tidak ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana bisa taat? Tuhan mau ke kanan, kita mau ke kiri. Tuhan suruh jalan lurus, kita malah mundur ke belakang. Tidak ada ketaatan tanpa adanya Roh Kudus atau Roh Tuhan menyertai hidup kita. Nonsen. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa tunduk kepada Tuhan? Yaitu hidup dalam ketaatan sehari-hari. Lukas 9:23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Penundukan diri bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah artinya kekristenan. Kekristenan artinya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus, dengan kita menjalankan perintahnya, berlaku sesuai dengan firman-Nya dalam keseharian kita. Itulah kekristenan. Orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Penundukan diri kepada Tuhan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan rohani. Orang yang tunduk kepada Tuhan akan mengalami kedamaian sejati dan kemenangan dalam hidupnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena dalam ketaatan kita menemukan kekuatan dan sukacita sejati. Tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa penundukan diri. Lalu bagaimana kita bisa berkata kita tunduk kepada pemimpin, sedangkan kepada Allah kita susah untuk kita tunduk. Ada juga bilang sebaliknya harusnya, tunduk kepada pemimpin dulu, tunduk kepada Allah bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Anda tunduk, mari sama-sama kita sadar bagaimana Allah memperlakukan kita dengan begitu baiknya. Mari sama-sama kita belajar menundukkan diri, supaya dalam hidup kita ada kemenangan dan hidup dalam kehendak Allah selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat tunduk dan taat kepada Engkau. Hidup dalam kehendak-Mu, sehingga kemenangan itu selalu ada dalam hidup kami. Kami menang melawan iblis, kami menang melawan ilah-ilah zaman ini. Bantu kami Roh Kudus, jangan lepaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.